Jadi kifayahnya yang pakai PDF nomornya 60, halamannya 79. Yang pakai kita berapa itu? 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. I'lam anna ma'nar riya'i talabul manzilati wa ta'zimi indan nasi bi'amalil akhirati kalladhi yusolli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahujju wa yaghzu wa yaqra'ul qur'ana liyu'azzimahun nasu lidzalika wa yukrimuhu au yu'tuhu min amwalihim fadzalika huwal mura'i wa amaluhu mardudun wa sa'yuhu khaibun sawa'un fa'ala lahun nasu ma amalahu minhum aw lam yaf'aluhu lahu. Udah tuh. I'lam, perlu kamu ketahui anna makna riya'i, bahwasanya makna riya tolabul manzilati, mengejar kedudukan, wa ta'zimi, dan penghormatan, indan nasi, di sisi masyarakat, di sisi manusia, bi'amalil akhirati, dengan perbuatan-perbuatan akhirat. Makanya kemarin orang yang baca waqiah niatnya agar diberikan anugerah oleh Allah tidak termasuk riya, karena ngarepin anugerahnya dari Allah gitu. Karena riya maknanya yaitu mengejar kedudukan dan penghormatan dari manusia. Kalau emang ngarepinnya dihormatin orang, dipuji orang, atau ngarepin pemberian seseorang, baru dah itu riya. Kalau ngarepinnya anugerah dari Allah, itu enggak termasuk riya. Kalladhi yusolli, seperti orang yang sholat, wa yasumu, dan puasa, wa yatasaddaqu, dan bersedekah, wa yahujju, dan haji, melakukan ibadah haji, wa yaghzu, dan berperang, wa yaqra'ul qur'ana, dan membaca Al-Qur'an, liyu'azzimahun nasu lidzalika, agar menghormatinya oleh masyarakat, lidzalika, karena perbuatan-perbuatan tersebut. Biar di mata masyarakat dia merupakan orang ahli agama, orang soleh, orang baik, dan akhirnya orang-orang hormat sama dia. Betul, liyu'azzimahun nasu lidzalika wa yukrimuhu, dan memuliakannya, au yu'tuhu min amwalihim, atau memberikannya harta mereka, atau memberikan harta mereka kepadanya.
Fadzalika huwal murai. Maka orang yang seperti itu dialah orang yang ria, melakukan sesuatu agar dihormati masyarakat atau mendapatkan pemberian dari masyarakat, mendapatkan hadiah dari masyarakat. Udah tuh, itu orang yang ria. Kalau ngarepinnya dari Allah itu nggak termasuk. Kemarin masuk kategori ikhlas meskipun tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling rendah. Wa amaluhu mardudun, dan perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Wa sa'yuhu khaibun, dan usahanya sia-sia. Sawa'un fa'ala lagun nasu ma amalahu minhum, sama saja mengerjakannya oleh masyarakat apa yang dia harapkan dari mereka, aulam yaf'alu gulahu, atau mereka tidak melakukannya. Asal niatannya ngarepin dimuliakan orang, dihormati orang, atau mendapatkan pemberian dari orang lain, itu ria, meskipun nanti pada kenyataannya orang itu tetap enggak ngehormatin gitu. Mau orang itu ngerjain apa yang dia harapkan atau tidak mengerjakan yang dia inginkan, tetap masuknya kategorinya ria. Yang penting asal niatannya ke sono, itu udah ria. Mau itu yang diharapkan beneran terjadi atau enggak, itu enggak ngaruh. Udah tuh. Udah jelas, paham. Bang emak baca Quran, suaranya dilagu-laguin biar kedengerannya enak, tujuannya biar orang-orang menghormati dia. Tahu-tahu tetap aja orang-orang kagak hormat juga, itu tetap tuh masuk kategori ria gitu. Mau orang itu melakukan apa yang dia harapkan atau tidak melakukannya, sama aja, yang penting niatannya. Sama kayak bahasan ikhlas, yang penting tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah. Mau nanti dari situ orang menghormati kita, memuliakan kita, atau memberikan hadiah kepada kita, itu tetap tergolong ikhlas gitu. Yang penting niatannya gitu. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surah Maryam, bukan Al-Kahfi ya? Al-Kahfi kan ya? Iya, soalnya kalau di PDF Maryam ini gitu. Emang tetanggaan sih dia. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka kerjakanlah perbuatan-perbuatan yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan siapapun dalam ibadah kepada Tuhannya tersebut. Wa qala ta'ala man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hartihi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Dan berfirman oleh Allah Ta'ala, man kana yuridu hartad dunya, orang yang menginginkan keuntungan akhirat atau kebahagiaan akhirat, jatah-jatah di akhirat, nazid lahu fi hartih, maka akan kami tambah untuknya pada jatah-jatahnya tersebut. Wa man kana yuridu hartad dunya, dan orang yang menginginkan jatah-jatah dunia, nu'tihi minha, pasti akan kami berikan kepadanya dari jatah-jatah tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi tidak ada lagi baginya di alam akhirat nanti jatah sedikit pun, bagian sedikit pun. Tapi tidak ada lagi untuknya bagian di alam akhirat sedikit pun. Kalau bahasa Mang Udin kemarin, Abang Udin nanam padi, rumput ngikut, nanam rumput, padi luput. Kalau niatnya niat akhirat, pasti akan ditambahkan oleh Allah tuh. Dikasihnya dua, dunia dan akhirat. Tapi kalau niatannya dunia, maka yang dikasih jatah dunia doang, nanti di akhirat udah kagak ada jatah lagi. Wa qala ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahuna alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'una. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka rugi besar bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahuna, yang mereka itu lalai dari sholat mereka. Alladzina hum yura'una, yang mereka itu berbuat riya, wa yamna'unal ma'una, dan tidak mau memberikan pertolongan. Udah tuh, wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Makanya kaitan ayatnya di awal, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jelas udah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana agnal agniyai anisyirki, faman amilali amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa nasibi li syariki. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, berarti ini hadis qudsi ya, ana agnal agniyai anisyirki, aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Agnal agniyai anisyirki, kalau kita mah manusia karena makhluk yang paling lemah, jadinya makhluk sosial, sangat butuh dengan bantuan dan pertolongan orang lain. Kalau Allah itu zat yang paling kagak butuh gitu, ama syirik, ama sekutu, ama bantuan makhluk. Ana agnal agniyai anisyirki,
Faman amilali amalan, maka orang yang mengerjakan untukku satu perbuatan, asyraka fihi ghairi, yang dia menyekutukan di dalamnya selain aku, fa ana minhu bariun, maka aku terbebas darinya. Wa nasibi li syariki, dan bagian-bagianku diserahkan kepada sekutu-sekutuku, kepada makhluk yang dijadikan sekutu oleh orang itu. Tanyain Bang Budin, paham itu udah? Jadi nanti kalau yang sekarangnya ngerjain sesuatu karena makhluk atau karena seseorang, karena masyarakat, nanti begitu dia nanyain pahalanya, imbalannya sama Allah lah, kata Allah minta sono sama yang dulu lu arepin gitu. Wa nasibi li syariki, bagian-bagianku diserahkan kepada sekutunya, kepada makhluk yang dijadikan sekutu oleh orang itu. Disuruh minta kita, usah satiri ngerjain sesuatu karena ngarepin dibagi yang Bang Ipul, nanti di akhirat sama Allah begitu, soalnya minta sama Ipul gitu. Apa Ustaz? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yurai faqad asyraka, wa man shalla yurai faqad asyraka, wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, orang yang berpuasa dan dia berbuat riya dari puasa tersebut, faqad asyraka, maka dia telah musyrik. Wa man shalla yurai, dan orang yang sholat dan dia berbuat riya dari sholat tersebut, faqad asyraka, maka dia telah musyrik. Wa man tasaddaqa yurai, dan orang yang bersedekah dan dia berbuat riya dari sedekah tersebut, faqad asyraka, maka dia telah musyrik. Musyrik mulu udah ini. Untung sebelum ngaji syahadat dulu ya, syahadat lagi. Apa? Apa kok ngaji? Udah tuh jelas, nggak ada yang mau nambahin ini, Pak Guru nambahin cukup. Mau ngajuin kali? Nggak ada ya? Mau mantap? Nambahin nggak? Cukup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya bi amalil akhirati tamisallahu wajhahu wa mahaqqa dzikrahu wa atbata ismahu fin nari. Tomasa boleh ya, tomasallahu wajhahu wa mahaqqa dzikrahu wa atbata ismahu fin nari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengejar keuntungan dunia dengan perbuatan-perbuatan akhirat, tomasallahu wajhahu, Allah akan menghilangkan wajahnya, Allah akan menghilangkan wajah orang itu. Jadi ntar di akhirat kagak ada mukanya. Kagak, rata aja begitu, mata kagak, hidung kagak, mulut kagak gitu. Mukanya dihilangin. Yang bahasa kitanya kagak punya muka gitu.
wa mahaqqa dzikrahu, dan menghilangkan namanya, menghapus namanya. Mukanya hilang, namanya hilang. Wa atbata ismahu finnari, dan menetapkan namanya di neraka. Ya Allah. Udah tuh. Jadi punya kapling di neraka ntar. Udah itu. Paham ya? Nggak pakai dijelasin kan ya? Udah pada paham? Nah yang mananya? Hah? Ya tadi tuh, ngerjain sholat, ngerjain puasa, sedekah, haji, biar dihormatin orang dan biar dimuliakan orang lain, atau karena ngarepin pemberian dari masyarakat di sekitarnya gitu. Ya Ustaz Satiri, khotib, biar pulangnya ntar nenteng gitu. Ya, udah tuh. Enggak itu Ustaz, enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahsana sholata haitu yaragun nasu wa asa as-sholata haitu yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbahu ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsana sholata, orang yang memperbagus sholatnya, haitu yarahun nasu, ketika jadi imam, ketika dilihat orang lain, wa asa as-sholata, dan memperburuk sholatnya, haitu yakhlu, ketika sendirian, fatilka istihanatun, maka itu merupakan penghinaan atau sifat meremehkan. Istahana biha rabbahu ta'ala, yang dia menghina dengannya akan Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi rame-rame mah sholatnya dibikin cakep, tapi kalau lagi sendirian sholatnya saldi, asal jadi. Itu berarti dia sedang menghina dan merendahkan Allah. Budin? Ya karena berarti menurut dia pandangan masyarakat lebih bernilai dibanding pandangan Allah gitu. Berarti sama aja lagi merendahkan atau menghina Allah kalau begitu. Kalau lagi rame-rame mah wah ilah, baca Fatihahnya sampai melintir-melintir, baca surahnya sampai melintir-melintir, pas lagi sendiri mah berarti menurut dia pandangan manusia itu lebih bernilai dibanding pandangan Allah. Karena kalau lagi sendiri mah yang ngelihat dia cuma Allah doang gitu. Kalau lagi rame-rame kan kelihatan sama orang, bisa action. Itu berarti sedang merendahkan Allah. Makanya kudunya sama, mau itu lagi sendiri atau lagi rame-rame, ya cara ngerjainnya kudunya sama begitu. Wal akhbarul waridatu fi dhammir riya'i
la tuhsaru. Dan khobar-khobar yang menjelaskan tentang celaan terhadap pria, la tuhsaru, tidak terhingga. Fa'alal mu'minil aqili an yajtahida fi daf'ir riya'i an nafsihi. Maka seharusnya bagi orang mukmin yang berakal, dia berusaha keras untuk menepis riya dari dirinya. Dia berusaha keras menghilangkan riya dari dirinya. Wa alla yakuna lahu niyatun wala qasdun fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarrubu ilallahi wa talabu tawabil akhirati. Dan hendaknya tidak ada pada dirinya niat dan tujuan dalam semua perbuatan taatnya, wa ibadatihi, dan ibadahnya, illa taqarrubu ilallahi, kecuali mendekatkan diri kepada Allah, wa talabu tawabil akhirati, dan mengharapkan imbalan-imbalan akhirat. Fabidzalika yakhlusu minar riya'i wa yaslamu min syarrihi wa baliyatihi insyaallah ta'ala. Maka dengan demikian dia akan selamat, dia akan terbebas dari riya dan selamat dari keburukannya dan bencananya insyaallah ta'ala. Fanas'alullaha an yuslimana minhu wa min sairil awsafil madmumati. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari riya dan dari semua sifat-sifat yang tercela. Nah tuh, jelas sudah itu. Lanjut ya. Sampai sini belum ada yang nanya ini. Kiai kali Kiai? Enggak. Kang Joman kali? Terus Kang Rusim, Bang Pudin? Enggak. Bang Mak kali, Bang Mak? Bang Ori? Kagak juga. Nah, saya dutrun aja nih. La tuzhiron fadilatan kai tak takid, atau tuk takod boleh ya, kai tuk takod. La tubrizan liyan kuruka atau liyun kiruka rodaila. La tuzhiron, jangan kamu zohirkan, fadilatan, satu keistimewaan, kaitu takod, agar kamu dianggap orang mulia. La tubrizan, jangan pula kamu tampakkan, roda ila, keburukan-keburukan, liyun kiruka, agar masyarakat mencelakmu. Dua-duanya tuh, kebaikan jangan dizohirkan, keburukan jangan ditampakkan, dua-duanya. Kalau menampakkan kebaikan agar kita dianggap mulia itu buruk, apalagi menampakkan perbuatan dosa. Makanya kalau bisa kebaikan ya kita umpetin aja, jangan dinampakkan, jangan dizohirkan. Jangan update status. Ya, itu salah satunya. Kalau emang niatannya agar kita dianggap orang mulia, gitu. Kalau tujuannya agar orang-orang tergerak ngikutin kita, itu nggak jadi masalah, gitu.
cuma kan kebanyakan niatannya yang pertama tadi ya. Kalau niatannya biar diikutin mah rasanya jarang gitu, yang begitu niatnya. Jadi beda tuh, kalau niatannya agar dianggap orang mulia kagak boleh, tapi kalau niatannya agar orang-orang ngikutin apa yang kita kerjain itu diperbolehkan. Gitu Bang Mus. Tinggal niatannya dah, kira-kira kita update status itu niatannya apa gitu. Biar nyohor. Gitu. Ya kalau biar nyohor mah jangan dah, nggak boleh. Ay la tuzhiranna linnasi ta'ataka li ajli ay ya'taqidu annaka fadilun. Artinya la tuzhiranna, jangan sekali-sekali kamu zohirkan linnasi kepada masyarakat ta'ataka perbuatan taatmu li ajli ay ya'taqidu annaka fadilun, dengan tujuan agar mereka menganggap bahwa kamu orang mulia. Li'anna dzalika hazzun lin nafsi tastarihu ilaigin nufusu wa tamilu ilaihi. Karena bahwasanya yang demikian itu merupakan jatah-jatah nafsu. Tastarihu ilaihin nufusu, yang nafsu itu merasa senang dengannya. Karena biar bagaimanapun kecenderungan seseorang itu pengennya dianggap lebih mulia dibanding yang lain. Itu makanya nafsunya kebanyakan senang sama itu, agar dianggap orang mulia. Wa tamilu ilaihi, dan dia condong kepadanya. Tapi kita balik lagi ya ke bahasan kita dulu tuh, waktu kita baca kitab Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ya? Apa yang lain? Kalau menampakkannya perbuatan-perbuatan yang fardu yang memang harus dizohirkan, itu nggak masalah. Gitu. Kalau emang perbuatan-perbuatan yang fardu. Kayak Jumatan, itu kan fardu dan memang mau nggak mau harus zohir, itu harus nampak. Itu mau nggak jadi masalah, jangan pakai ngumpet-ngumpet, Jumatan ngumpet-ngumpet gitu. Orang-orang di masjid dari kamar. Nggak jadi Jumatan ya. Kalau yang fardu dan memang itu harus nampak di masyarakat demi untuk syiarnya agama Islam, itu nggak jadi masalah. Gitu. Dulu waktu kita baca kitab Fathur Rabbani itu. Ya Allah juga yang menciptakan. Cuma ya bahasa katanya mah kayak waktu Nabi Adam dilarang makan buah huldi. Ya kan buah huldi memang Allah yang menciptakan. Cuma tetap ini yang buah ini jangan diambil ya, begitu. Diciptain tapi kita dilarang untuk menyentuh itu. Riya juga begitu. Ya kan semuanya, mau itu yang berbentuk fisik atau sifat, semuanya diciptakan oleh Allah. Cuman diciptakan, kitanya dilarang jangan sampai menyentuh itu. Gitu Pak Guru. Tetap Allah yang menciptakan. Apalagi kan Allah tahu betul kecenderungan hati orang itu, tahu betul. Paling resep kalau diagul-agulin, kalau dihormatin, dimuliakan, itu orang paling resep kalau gitu. Wa amma izharuha li ajli ada ini gini kan. Wa amma izharuha li ajli ayaktadiya bikal juhalu wa yarghabu fil khairi fahuwa afdalu min israriha. Adapun menzohirkan perbuatan taat li ajli ayaktadiya bikal juhalu, dengan tujuan agar mengikuti dirimu orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh,
wa yarghabu fil khairi, dan mereka semangat dalam melakukan kebaikan, fahuwa afdolu min isroriha, maka itu lebih utama daripada menyembunyikannya, gitu. Jadi dua itu niatannya ya, Bang Mus ya. Tadi mana orangnya? Ada. Gitu. Kalau niatannya agar kita dianggap orang mulia, nggak boleh. Tapi kalau niatannya agar orang-orang bisa ngikutin apa yang kita kerjain, itu malah lebih afdol daripada disembunyikan. Gitu. Lebih afdol tuh. Tinggal nawaitunya, kita lihat hati kita niatnya kemana gitu. Makanya masang di status ya boleh-boleh aja, yang penting niatnya lempeng, niatnya lurus gitu, nggak jadi masalah. Yang tahu niatnya kan kita sendiri, kita niatnya apa ini masangnya, apa emang biar nyohor doang gitu, apa Bu? Itu juga sama Pak Guru, nggak boleh dipasang, nggak boleh. Yang disuruh cerita itu wa amma bi ni'mati rabbika, itu baru pak hadits. Itu yang boleh diceritain, itu yang enak-enak aja gitu. Kalau yang lagi sedih mau jangan dipasang, jangan. Udah tuh, jelas ya. Lagi-lagi tergantung niatnya. Kalau menzohirkan perbuatan itu niatnya agar kita diikutin, apalagi emang tokoh, misalkan tokoh masyarakat, itu lebih bagus, lebih utama, lebih afdol. Tapi kalau emang niatannya cuma sekedar agar dimuliakan, dianggap mulia, jangan, nggak boleh gitu. Balik lagi ke niatnya, ke nawaitunya. Qala al-Habibu Abdullah al-Haddad fin Nasaihi, berkata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibir Ratib di dalam kitab An-Nasaih, An-Nasaihud Diniyah, wa mahma khafa ala nafsihi ar-riya'a falyukhfi a'malahu wa yaf'aluha fis sirri haitsu la yattali'u 'alaihin nasu fadzalika ahwatu wa aslamu wa huwa afdalu mutlaqan. A'ni al-amala fis sirri hatta liman lam yakhaf ala nafsihi ar-riya'a illal mukhlisul kamilu alladhi yarju idza azharal amala ayyak tadiya bihin nasu fihi na'am, pakai ada na'amnya. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibir Ratib berkata dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, wa mahma, dan ketika khafa ala nafsihi ar-riya'a, seseorang takut muncul riya atas dirinya, fal yukhfi a'malahu, maka hendaknya dia sembunyikan amal perbuatannya. Wa yaf'aluha fis sirri, dan dia kerjakan perbuatan itu di dalam kesunyian atau secara rahasia. Haitsu la yattali'u 'alaihin nasu, sekiranya tidak ada yang melihat atasnya satu orang pun. Fadzalika ahwatu wa aslamu, yang itu lebih hati-hati dan lebih selamat. Yang demikian itu lebih hati-hati dan lebih selamat.
wa huwa afdalu mutlaqan, dan dia lebih afdol secara mutlak. Kalau memang kita takut muncul riya, maka menyembunyikan apa yang kita lakukan itu lebih afdol secara mutlak bagi orang-orang kayak kita yang sekiranya kalau kita zahirkan kemungkinan besar bakal muncul riya di hati kita. Maka buat yang seperti itu, menyembunyikan apa yang kita lakukan itu lebih afdol secara mutlak. Akni al-amala fi sirri, yang dimaksud yaitu melakukan sesuatu secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Hatta liman lam yakhaf ala nafsihi ar-riya'a, sehingga bagi orang-orang yang tidak takut atas dirinya muncul sifat riya, illal mukhlisul kamilu, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang sempurna, alladzi yarju idza azharal amala, yang mengharapkan apabila dia zahirkan amal perbuatannya, ayat tadiya bihin nasu fihi, bahwa mengikuti dengannya oleh masyarakat pada apa yang dia lakukan. Naam, silahkan. Udah jelas itu. Sekalipun kita nggak takut muncul riya, tetap yang afdolnya menyembunyikan apa yang kita lakukan, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah betul-betul ikhlas dan memang sudah betul-betul sempurna, yang memang kalau dia zahirkan perbuatannya biasanya orang-orang ngikutin apa yang dia lakukan gitu. Kalau kayak kita yang emang kita mau lagu apa kagak ada yang ngikutin, itu bagusnya disembunyikan perbuatannya. Apa Ustaz? Makanya ada illal mukhlisul kamilu, kecuali orang-orang yang memang sudah betul-betul ikhlas dan sudah betul-betul sempurna. Kalau dia mah udah zahirin aja, dia mah sendiri atau rame-rame sama aja, dia mah tetap ikhlas begitu. Kalau buat kayak kita yang memang kemungkinan besar muncul riya, atau kalaupun kita nggak takut muncul riya, tetap buat kita lebih afdolnya mengerjakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, buat jaga-jaga aja, lebih hati-hatinya begitu. Karena kita mah belum mukhlisul kamil, belum. Apa gitu? Pak Guru nambahin, cukup. Wa minal a'mali ma la yatamakkanul insanu min fi'lihi illa zahirun. Di antara amal perbuatan ada perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin manusia mengerjakannya kecuali terang-terangan. Ada perbuatan-perbuatan yang memang harus dikerjakan secara zahir, terang-terangan. Kalau yang lebih ini nggak bisa disembunyiin dah. Kata alumil ilmi, seperti ngajar, ilok ngajar ngumpet. Belajar ya, ta'allum belajar. Kata alumil ilmi seperti belajar, wa ta'limihi dan mengajarkannya, terbalik. Gitu. Seperti belajar dan mengajarkan ilmu. Itu mah ya mau kagak mau kudu zahir, itu mah kudu nampak. Jangan sampai kayak Bang Jaka ngajinya lewat YouTube. Emang kudu zahir itu mah. Guru sama murid berhadapan gitu, zahir kudunya. Gitu. Jangan sampai kayak Bang Yani, yang penting hati saya hadir guru, hatinya doang hadir gitu. Bisa aja alasannya. Wa kas-sholati fil jamaati, dan seperti sholat berjamaah.
wal haji, dan menunaikan ibadah haji. Nah, kalau haji ngumpet gimana, repot. Mau kagak mau emang dia mah. Wal jihadi, dan jihad. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Faman khofa minar riya'i hala fi'lihi syai'an min hadhil a'maliz zahirati falaysa yambaghi lahu an yatrukahu bal alaihi an yaf'alahu wa yajtahida fi daf'ir riya'i an nafsihi. Faman khofa minar riya'i, maka orang yang takut munculnya riya, hala fi'lihi syai'an, ketika dia mengerjakan sesuatu, min hadhil a'maliz zahirati, dari perbuatan-perbuatan yang zahir ini, falaisa yang bagi lahu an yatrukahu, maka tidak boleh baginya meninggalkan perbuatan tersebut. Bal alaihi ayyaf'alahu, bahkan dia harusnya tetap mengerjakan perbuatan itu. Sholat jamaah takut ntar takut riya, jangan tinggalin tuh, tetap jamaah meskipun ada riyanya dikit-dikit gitu. Ngaji takut ntar riya, biarin, tetap ngaji, datang gitu meskipun ada riyanya dikit-dikit gitu. Udah tuh, jelas. Tidak boleh baginya meninggalkan perbuatan itu, bahkan harusnya dia tetap mengerjakannya. Wa yajtahida fi daf'ir riya'i an nafsihi, dan dia berusaha keras untuk menyingkirkan riya dari dirinya. Jadi kalau kita takut riya, bukan perbuatan yang ditinggalin, tapi kita berusaha membuang riya itu gitu. Karena dalam kitab lain juga ada keterangannya, tarkur riya'i riyaun, meninggalkan tarkul amali itu, meninggalkan perbuatan karena takut riya, itu pun udah riya gitu. Udah. Jadi jangan ninggalin perbuatannya, tapi berusaha menghilangkan riya dari diri kita. Ya kerjain aja terus. Wa yasta'inu billahi ta'ala, wa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dialah pelindung terbaik dan dialah penolong yang terbaik. Intaha, selesai. Walamma sorroha, itu apa itu hurufnya? Kok ngaji? Mau gini, hurufnya apa itu? Habis sorha apa itu? Enggak, saya nanya yang di kitab. Bin nahyi ya? Bin nahyi Ustaz. Makanya saya nanya yang ameng kitab pun. Walamma sorroha bin nahyi, pakai hak gede ya, an izharil fadhaili li ajli an yu'taqoda, sorroha bin nahyi aidon an izharil ma'asi biqaulihi la tubrizan liyunkiruka rodaila. Dan ketika Tuan Musonib menjelaskan tentang larangan dari menzohirkan perbuatan-perbuatan taat dengan tujuan untuk dianggap sebagai orang mulia, sorroha bin nahyi aidon an izharil ma'asi, beliau juga menjelaskan tentang larangan dari menzohirkan perbuatan maksiat.
biqaulihi, dengan ucapan beliau, la tubrizan liyunkiruka radaila, jangan kamu tampakkan keburukan-keburukan agar mereka mencelakmu. Ay la tuzhir linnasi ar-radaila min a'malika, artinya jangan kamu zohirkan kepada masyarakat keburukan-keburukan dari perbuatanmu. Ay al-ma'asi, artinya perbuatan maksiat. Li ajli an yunkiruha alaika, karena mereka akan mencelakmu dengan sebab perbuatan itu. Fa inna fihi iltifatan ilan nasi wa i'timadan alaihi, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat sikap berpaling, menoleh kepada masyarakat, wa'timadan alaihim, dan bersandar kepada mereka. Udah tuh. Oke, ngamen kayak cukup. Bang Pudin. Apa? Ustaz tadi. Belum paham yang mananya. Apa? Yang mananya? Pak Ridwan siang-siang lagi ngalorin, boncengin janda aja gitu, dilatin orang-orang gitu. Terus menzohirkan perbuatan maksiat, kecuali kalau dia ngojek dah gitu. Mang Asan siang-siang dan puasa, pagi-pagi udah beli es cekek, itu namanya menzohirkan kemaksiatan. Mana minumnya di pinggir jalan pisan lagi sambil jalan gitu, itu namanya menzohirkan kemaksiatan. Kenapa? Atau kayak bocah sekarang loh, di pinggir jalan pacaran sama ceweknya jadi aja, itu namanya menzohirkan kemaksiatan gitu. Bahkan bukan di pinggir jalan, sampai dibawa ke rumah, disengklang-sengklang aja. Katanya mau cakep, kenalin sama baba, kenalin gitu. Apa Ustaz? Itu namanya menzohirkan kemaksiatan gitu. Apa? Karena ujung-ujungnya nanti kita akan iltifatan ilan nasi dan i'timadan alaihim. Kita akan berpaling kepada manusia dan bersandar kepada mereka. Ujung-ujungnya biar aib kita kagak diceritain ke orang lain gitu. Udah dah, diatur apa aja sama dia, kita ngikut aja udah gitu. Dia punya rahasia kita gitu. Jangan apa ntar rahasia kita diceritain ke yang lain gitu. I'timad dan alaihim, ujung-ujungnya tuh bersandar kepada manusia, bersandar kepada masyarakat gitu. Jangan dizohirkan. Dan lagi memang harusnya ditutupin. Kalau berbuat dosa ya tutupin. Ini mah udah habis bikin dosa, mana bangga banget cerita. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisatrid dunubi, dan telah memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup perbuatan dosa. Faqala manir takaba min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisatrillahi alaihi. Maka Rasulullah bersabda, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk ini sedikit saja, falyastatir, maka hendaknya dia minta ditutupin
minta ditutup bisatrillahi alaihi, dengan tutupnya, dengan tirai Allah atasnya, dengan penutup Allah atasnya. Minta tuh jangan sampai aib kita dibongkar. Harusnya begitu, jangan malah bangga cerita kemana aja. Kemarin ngeboncengin cewek, empuk rasanya begitu, lagi cerita aja. Buat yang muda ini mah, yang tua mah kagak beda. Apa muda? Iya. Fasatruha laisa minar riya'i, maka menutup keburukan itu tidak termasuk riya. Bal huwa mamduhun li umurin, bahkan dia termasuk hal yang terpuji berdasarkan beberapa alasan. Karena beberapa alasan, li umurin, karena beberapa alasan. Minha al-farhu bisatrillahi alaihi, di antaranya yaitu alasan kenapa dengan menutup keburukan itu jadi terpuji. Alasannya yang pertama, al-farhu bisatrillahi alaihi, bergembira dengan penutupan Allah atasnya, atas dirinya. Fa'idha uftudiha igtamma bihatskillahi satrahu wa khafa ayyuhtaka satrahu yaumal qiyamati, atau sitruhu boleh ya. Sitruhu yaumal qiyamati, maka apabila terbongkar igtamma bihatskillahi sitrahu, dia merasa bersedih karena Allah telah membuka penutupnya. Wa khafa ayyutaka sitruhu yaumal qiyamati, dan dia juga merasa takut bahwa penutupnya itu akan dibuka lagi nanti di hari kiamat. Kalau sekarang di dunia terbuka paling cuma berapa orang yang tahu, paling banyak paling sekampung. Tapi kalau di hari kiamat dibuka penutup itu, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tahu keburukan kita. Lah genengan Ustaz Saiful bugono lagunya begitu. Lah genengan Ustaz Satiri bugono lagunya begitu. Kalau di dunia ketahuan masih mending, dibuka penutupnya masih mending, yang tahu paling sekampung gitu. Kalau di akhirat semua manusia tahu itu. Fafil khobari, maka terdapat penjelasan di dalam sebuah khobar, innaman sataro atau sutiro ya, innaman sutiro alaihi fid dunya sutiro alaihi fil akhirati. Sesungguhnya orang yang ditutupi atasnya di alam dunia pasti akan ditutupi untuknya di alam akhirat. Nah, sebaliknya kalau yang di dunianya dibongkar keburukan-keburukannya, nanti di akhirat pun akan dibongkar. Kalau yang di dunia ya ditutupin, nanti di sono insya Allah ditutup juga. Wa minha ilmuhu annallaha yakrahu zuhurul ma'asi wa yuhibbu satraha. Dan diantaranya juga alasan selanjutnya kenapa menutupi keburukan menjadi terpuji, karena pengetahuannya, karena kita tahu annallaha yakrahu zuhurul ma'asi, bahwa Allah membenci zohirnya kemaksiatan dan cinta dan suka disembunyikannya kemaksiatan, ditutupnya kemaksiatan. Wa minha ghairu dzalika mimma huwa mazkurun fi syarhi, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya mimma huwa mazkurun fi syarhi, yang itu disebutkan di dalam syarah kitab ini.
Udah cukup ya, jam 1 lewat udah. Sebelum saya tutup ada yang nambahin ini. Lagi-lagi ya, kalau bisa perbuatan baik kita tutupin, kita sembunyiin kalau bisa, kecuali pada ibadah-ibadah yang memang harus dikerjakan secara zahir gitu, yang harus dikerjakan rame-rame. Keburukan juga, kalau emang kita ngerjain keburukan ya jangan cerita-cerita seolah-olah bangga banget sama keburukan kita. Tutupin aja udah, biar orang taunya kita orang bener aja gitu, orang baik aja. Ya jangan pakai pulang khutbah ditanya dari mana Ustadz, habis bohong-bohongin orang, nggak usah gitu, tutupin aja gitu. Tutupin aja udah. Kemungkinan jujur ini mah. Udah tuh, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.